alasan konkret. Ya apa alasannya? Alasannya udah dikatakan Yesus datang ke Apa? dunia. Untuk itu, untuk membawa kamu dalam ke jalan keselamatan. Nah, Muhammad datang Bohong. untuk apa? Untuk Jangan jinak kau bocil. menipu aku. Sedangkan Tuhan kau Jangan. aja mem-PHP orang lagi susah kok. Kau tahu nggak ada orang lagi susah mau mati di PHP Tuhan Masa kau. kalian Hari mute? ini juga Janda. kau mute lah kau. Laki-laki nggak laku ya. Kau aja Tuhan kau mem-PHP orang yang mau mati. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Janda Itu tuh- Tuhan kau mem-PHP. Apa salahnya dengan janda? Yang penting janda rasa gadis daripada bini kau gadis rasa janda ya. Tuhan kau pernah mem-PHP kencing di celana dengan teman-teman. Orang kayak gini bilang Tuhannya membawa keselamatan. Tuhanmu ketika ada orang yang mau mati. Pedofil. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. 3 hari 3 malam dia Pedofil. mati. Kasihan itu Nabi orang pedofil. yang lagi nunggu-nunggu di neraka. Manalah orang yang Nabi janji-janji pedofil. sama aku. Di PHP Nabi orang pedofil. yang mau mati loh. Nabi pedofil. Yang masuk itu yang menjamah-jamah payudara, memainkan pentil. Kitab kayak gini kok dibilang suci. Mau mainkan payudara kamu di mana? Nggak ada kau punya payudara kok. Pembaca Bible Farmer. Otaknya langsung mikirin payudara. Ketika naik Kau umat memang- Kristen kau diingatkan jorok. Bible-nya, langsung Jorok. dia Ustaz membayangkan apa jorok kayak payudara kau? saya. Waduh, yang jorok itu Wih. kitab suci Anda, Pak. Di dalam kitab Anda ada tutorial memegang payudara dengan mempermainkan puting susu, Pak. Ada, Pak, datanya, Pak. Nih, Pak, pelintir puting susu. Sifatnya adalah atau sudah dibicarakan secara umum. sifat wahyu itu bukan kau yang tentukan. Ini namanya logical fallacy. itu Logical rahasia. fallacy, diam dulu. Atau sudah dibicarakan. Ya kenapa aku harus menjawab sesuai dengan yang kau berikan 2 pilihan yang seolah-olah kami nggak boleh memilih jawaban lain. Itu namanya logical fallacy. Memberikan 2 pilihan yang kami harus memilih ke salah satunya, itu namanya logical fallacy. Seolah-olah kau mau membatasi kami menjelaskan sifat wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Monggo dijawab, Ten. Memang berat, saudara. Ya sudah diizinkan bicara. Sudah dong. Oh, kukira tadi cuma kalian ngerocos saja, jadi saya tunggu. Oh,
enggak lah, kami mah adil. Jadi di Alkitab itu dikatakan ya, Alkitab itu untuk mengajar kesucian ya, mengajar bagaimana kita berbuat baik kan begitu. Itu misalnya di 1 Timotius 3:16 dikatakan apa itu fungsi daripada scripture atau Alkitab ataupun kitab suci. Nah, jadi dengan demikian kitab suci itu menuntun kita kepada jalan keselamatan dan hidup kekal, bukan masuk neraka dulu, dicuci-cuci celup, bukan gitu. Jadi Bagaimana itulah caranya? fungsi Alkitab mengapa dikatakan. Ntar dulu. Ya aduh, bagaimana di dalam kitabmu cara masuk ke surgamu? Bentar Coba dulu. tunjukkan. Iya. Gak usah bertele-tele bos, langsung jika aja kamu, bos. jika mengaku Saksit dengan aja. mulutmu, Hmm. baca Roma 10 ayat 9. Wah, Ya kan begitu. Jadi kalau kita mengaku ya Yesus ternyata Kristus ajaran Paulus teman-teman. Aduh, Ya teman-teman ya. ternyata ajaran bahwa Utsman. ternyata Bakar-bakar teman-teman kitab sucinya Kenapa adalah ajaran ajaran Paulus? Paulus. Kirain tadi Dikatakan, ajaran Yesus. aduh, ntar dulu. Yesus Nanti berkata, Matius 7:15 sampai 21. Tidak setiap orang yang berkata, Tuhan, kurios, kurios, yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengerjakan pekerjaan Bapakku yang di surga. Di mana Bapaknya Yesus mengajarkan kau menuhankan anak manusia? Jawab, banyak cerita kau. Kau baru ngomong kau udah framing, kau disuruh menjawab apa alasan kitab kau suci. Kitab kami menuntun hidup kami agar bisa menuju kepada surga. Kayak mana caranya? Bawa ayat Paulus. Ternyata firman Paulus yang diimani sebagai kitab suci, saudara. Sulit. Ya, ternyata ternyata kitab suci yang mereka anggap adalah perkataan Tuhan adalah firman Paulus. Maka dari sinilah kita tahu bahwa tidak ada alasan konkret bisa menerima bahwa Bible adalah kitab suci. Karena apa? Karena memang tidak ada Kenapa alasan. nggak ada alasan konkret? Ya, apa alasannya? Alasannya udah dikatakan Yesus datang Apa? ke dunia. Untuk itu, untuk membawa kamu dalam ke jalan keselamatan. Nah, Muhammad datang Bohong. untuk apa? Untuk Jangan jinak kau bocil. menipu aku. Sedangkan Tuhan kau aja mem-PHP orang lagi susah kok. Kau tahu nggak ada orang lagi susah mau mati di PHP Tuhan Masa kau. kalian mute? Hari ini juga janda. kau ku mute lah kau. Laki-laki nggak laku ya. Kau aja Tuhan kau mem-PHP orang yang mau mati. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Janda Itu tuh- Tuhan kau mem-PHP. Apa salahnya dengan janda? Yang penting janda rasa gadis daripada bini kau gadis rasa janda ya. Gini, dengarkan baik-baik. Tuhanmu mem-PHP Janda deh. tua? Tuhan Boleh. kau masih muda, 38 tahun umurku. Kau pikir nggak ada yang mau sama aku? Pedofil. Banyak yang antri sama aku. Kau pedofil. Nenek moyang Tuhan kau pedofil, menikahi anak umur 3 tahun ya. Jadi Tuhan kau pernah mem-PHP kencing di celana. Dengar teman-teman, orang kayak gini bilang Tuhannya membawa keselamatan. Tuhanmu ketika ada orang yang mau mati, Pedofil. hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, 3 hari 3 malam dia mati. Kasihan itu Nabi orang pedofil. yang lagi nunggu-nunggu di neraka. Mana lah orang yang Nabi janji-janji pedofil. sama aku. Di PHP Nabi pedofil. orang yang mau mati loh. Nabi pedofil. Yang musuh itu Nabi di kitab. Yang musuh itu adalah firman Tuhanmu yang mengatakan di jamah-jamah payudara dimainkan pentilnya. Macam mana ini kau bilang musuh pula? Kitabmu yang menjamah-jamah payudara memainkan pentil. Kitab kayak gini kok dibilang suci. Memainkan payudara kamu di mana? Nggak ada kau punya payudara kok. Pembaca Bible Farmer, otaknya langsung mikirin payudara. Ketika naik Kau umat memang- Kristen diingatkan Kau jorok. Bible-nya, langsung Jorok. dia Ustaz membayangkan apa jorok kayak payudara kau? saya. Waduh, yang jorok itu Wih. kitab suci Anda, Pak. Di dalam kitab Anda ada tutorial memegang payudara dengan mempermainkan puting susu, Pak. Ada, Pak, datanya, Pak. Nih, Pak, pelintir puting susu. Aduh, di Bennett aing, turun dulu aing. Memang Kampret. Ya ada Oten yang waras kayak malam ini. Ini agak lain memang. Kayak mana Oten ini? Temanya sederhana sebenarnya. The Bible bukan kitab suci ya. Kalau memang kalian mengklaim bahwa Bible itu kitab suci, buktikan. Makanya kitab suci itu ada kriteria.
Yang pertama, kitab suci itu haruslah isinya firman Tuhan. Tidak boleh ada kontradiksi. Kan gitu. Jelaskan. Malah nyerang pribadi noten-noten. Mana sih ini Bani Edis? Mempertahankan keimanan sendiri aja nggak bisa. Mana Uni tadi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bentar ya, kita tunggu Uni dulu ya. Mana nih, ganti akun lagi kayaknya Uni. Santai lah, jangan langsung diturun-turun nih. Kita ngobrol. Gimana nggak diturunin? Kau ngerocos terus nggak jelas-jelas. Ditanya kok malah Iya. bertanya lagi. Jadi kalau kamu bilang Kalau ditanya itu jawab. bukan, jadi kalau kamu iya, saya jawab. Allah saja bilang Taurat dan Injil itu adalah petunjuk. Masa kamu umatnya membantah? Iya betul, Taurat dan Injil bukan Bible. Iya. Nah, benar. Diam dulu kenapa Adon, kau diam dulu, pelajari? diam dulu Adon. Udah, Iqbal, Pak, kau diam diam dulu. kau dulu. Mama, Aduh, ini sadon ini. Iqbal, hapus aja akun Uni yang pernah jadi moderator terus langsung ganti gitu, hapus ganti biar nggak banyak moderatornya. Coba. Ya coba apa? dulu. Kau mau Allah nggak kau saja- kau di sini? Allah saja bilang Taurat. Kau di sini tidak berhak menjelaskan agama Islam karena kau nggak layak, ya. Emang- Kau di sini emang cuma kau bertanya berhak? aja. Oh berhak lah daripada kau jauh, aku lebih berhak. Jangan di mute lah, masa takut sih ngomong macam Jangankan di kok takut jijik. Siapa bilang takut? Jijik Abdon. Nggak ada yang takut sama kau, jijik yang ada. Aku jangankan dengar suara kau, nengok nama kau aja udah jijik. Adon Serigala namanya. Iya, Abdul Serigala namanya. Itu nama aku bikin itu bang. Halo Laki, Melu. Halo, En, Halo Kanti. Muslim dan Muslim. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Siap, tidak ada. Oke, turun dulu ya. Oke. Jangan nonton aja. Muslim tuh menjawab salam bang. Assalamualaikum Jangan halo-halo. warahmatullahi wabarakatuh. Atau Waalaikumsalam itu. Halo Pak Sabar. Kayaknya kita harus agak slow nih. Agak slow aku harus ini. Waduh, Bapak ini bobo. Bentar. Bunda Rama, apa kabar Bunda Rama? Sebentar. Baik. Alhamdulillah. Ini hampir berjihad nih Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya brother. Di sini kita kan diskusi lintas agama brother. Kita prioritaskan non Muslim. Ada apa gerangan kiranya naik ke atas saudaraku? Ada yang mau ditanyakan di Muslim. Gini dek, kalau bertanya tentang agama Islam, belajarlah kepada para ulama. Ini tempat kita perang argumentasi dengan kaum non Muslim ya. Oke, paham ya? Karena nanti seandainya Anda bertanya dan pertanyaan Anda mirip pertanyaan Noten, nanti saya khawatir Anda diejek sama sesama Muslim nanti, ya. Sebagai belah. Ya, oke ya. Ya, Gitu makasih Mas. makanya. Sama-sama. Sebagai bentuk penghargaan kepada kalian saudaraku Muslim, kalau belajar itu ada tempatnya, ya. Nanti kalau teman-teman belajar sama saya nggak sabaran ngajarin Islam nanti. Nanti ketika pertanyaannya mirip banget sama pertanyaan Oten, saya langsung bilang, wah kok kayak Oten pertanyaannya, dituduh lagi Oten. Kenapa? Karena sejatinya sebagai seorang Muslim itu belajar kita itu sudah ada metodenya. Seperti saya contohnya, saya belajar itu bertanya kepada orang yang faham. Saya punya ustadz, saya punya ulama, dan saya tidak sembarangan begitu loh. Bahkan saya mengambil secara akademik ilmu pengetahuan yang jelas. Jadi bukan berarti saya ngomong di sini ini karena saya nggak belajar. Saya sengaja belajar untuk bisa bicara di sini. Karena di Islam nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika bicara. Kecuali Bible nggak perlu kuliah guys, baca aja kitab suci mereka. Kalau terkait tentang Islam, tidak bisa sembarangan.
Barang siapa yang menafsir Al-Quran dengan akalnya, finnar. Bahaya loh, nggak main-main. Menurut Kiai Idrus Romli dalam buku yang beliau hadiahkan kepada saya sudah bertemu langsung dengan beliau. Apa yang tertulis dalam buku beliau? Kalam ulama bagi orang awam seperti saya ibaratkan dalil bagi para mujtahid. Begitu pentingnya. Para mujtahid itu mau ijtihad, mereka sudah dalil. Saya ketika menjelaskan sesuatu itu menggunakan kalam ulama. Kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Maragi, boleh. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal, masih boleh. Jadi kami harus mengutip perkataan para ulama. Siapa ulama? Orang yang berilmu dan menjalankan keilmuannya. Dan mereka itu akan tercerminkan keulamaannya dari keindahan akhlaknya. Seperti itu. Kalau Unirifas siapa? Calon ustazah. Ya. Calon ustazah. Begitu ya. Halo dating dan Ted Boy. Muslim non muslim langsung jawab. Siapa di antara kalian berdua yang non muslim? Dua-duanya kah? Halo Ted Boy. Oke, turun ya. Kemenyet kayaknya ya. Kemenyet ya. Kemenyet kah? Yang Islam saya tolak dulu permintaannya ya. Mungkin kepencet ini ya. Yang non muslim tolong di bawah di typing. Saya non muslim ingin bertanya. Waduh, naik lagi nih. Yang sudah saya tolak jangan ketik-ketik ini lagi ya. Tap-tap layarnya di mukanya, di akunnya Dini. Teman-teman, tap-tap layarnya agak ke atas aja teman-teman. Itu yang minta up itu si Raid non muslim ya. Oke si Raid, kalau anda non muslim saya naikkan. Nggak ada si Raid di bawah. Minta naik dulu si Raid. Minta naik dulu si Raid. Ah tuh sudah saya jambak. Sarido Gaksari, muslim atau non muslim? Halo. Halo. Waduh. Kok mem-PHP kita di atas ini loh? Jangan gitu. Belum jadian kok udah putus. Hah? Jangan gitulah. Janganlah di PHP adek bang. Mana ini? Yang namanya si Raid udah dijambak nggak naik ke atas. Cek mana itu? Ajomin muslim atau non muslim? Ajomin. Halo, assalamualaikum nih. Ya lanjut nih, salah pencet ya cuma. Oh, kemenyet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, abangku. Nah, Bang Teku, abang minta tolong saya naikin aja bang, biar saya bernarasi dulu bang, biar nggak ini ya, biar nggak hilang waktu kita, biar nggak sia-sia gitu. Jadi gini teman-teman ya, kenapa kita harus menjawab alasan kitab kita ini kenapa dikatakan suci? Kalau tidak ada alasan mengatakan kitab kita suci, maka kitab kita tidak ada bedanya dengan buku karangan manusia. Ya, kalau buku kita sama dengan karangan manusia, ngapain kita katakan kitab itu suci? Maka tidak layak mengatakan kitab itu suci. Kalau seandainya definisi suci yang dimaksud adalah adanya ayat-ayat yang bercampur karangan manusia lepas, ya itu bisa dikatakan dongeng. Maka tidak ada bedanya kitab kita dengan dongeng. Ada perbedaan antara dongeng. Dongeng itu sumbernya tidak jelas, sementara kitab suci sumbernya harus jelas. Contoh Al-Quranul Karim. Saya bisa menjawab dari mana Al-Quran muncul. Saya bisa menjawab namanya adalah Muhammad Ibnu Abdullah. Dari mana pembuktian bahwa Muhammad Ibnu Abdullah yang memberikan Al-Quran? Selama 23 tahun para sahabat mendengarkan beliau mengajarkan Al-Quran, dihafalkan dan kemudian dikumpulkan di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq 2 tahun kurang lebih selang wafatnya Rasulullah SAW. Ketika terjadi perang Yamamah. Begitu juga kemudian teman-teman, saking sangat detailnya penulisan Al-Quran, bahkan yang menuliskan Al-Quran di zamannya Rasulullah, zaman Abu Bakar dan Utsman itu adalah orang yang sama. Itu bisa dikatakan validatornya.
Maka kami kalau ditanya apa alasan kitabmu suci, saya bisa jawab. Pertanyaannya, apa alasan kitab kalian bisa dikatakan suci gitu loh? Ada ayat porno di dalamnya, ada cerita kekerasan di dalamnya. Halo Thomas Freddy. Halo Bakhir, Muslim non Muslim. Halo Bakir. Halo, maaf nih. Oke, saya maafkan. Kirim paus dulu. Yang Islam yang nyasar kirim paus dulu baru turun. Capek kita nih naikin ya. Kok kejam kali tuh nyari Faya iya lah. Halo Tiul. Halo. Aduh. Halo Bang Ardiansah. Sulit, tema ini terlalu tinggi. Gak berani orang-orang Kristen naik ke atas, ya nggak apa-apa lah. Saya maklum. Yang Muslim coba tarik dulu permintaannya. Ini kayaknya banyak yang Muslim yang naik. Oke lah kalau gitu aku coba untuk matikan dulu lah yang ini. Halo, olala, olala bebe, ini ola oliba, olala, Hardiansah. Panggilan kedua, panggilan ketiga. Aduh, kebas juga di jempolnya. Aduh, agak berat saudara. Tema kita terlalu berat saudara. Ya Bobsen, silakan dijawab. Apa alasan kitab Anda dikatakan suci? Holy Kenapa people. kitab mau dikatakan suci? Kenapa kitab mau dikatakan suci? Ya karena holy people. Apa? Kenapa harus dikatakan oleh Bebel? Kalau tentang pornografi itu bagus untuk hormon. Apa kau kok pornografi kau bilang bagus? Ada aja kau gila kau. Zaman dahulu pornografi itu adalah ritual untuk Ada gila-gilanya kau bilang pula pornografi ya, kalau ritual. sekarang mah dibilang amoral itu sudah kebebasan Ya normal manusia. kau. Agak lain kau ketengok pornografi. Agak lain kau ketengok. Kau bilang pula. Dalam Hindu ada kitab Kama Sutra. Diam kau. Lebih baik kau diam. Diam kau. Halo Bajang Lauk. Terkutuklah kau. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Islam bang ya. Bang aku turunkan dulu bang ya, kita utamakan. Mami, semoga sehat selalu ya. Amin Iya. bang. Makasih telah mendoakan adik bang. Adik terharu. Halo Bang Ijam. Bang Ijam. Bang Ijam. Bang Ijam. Nah itu Oten itu si Bob. Iya Oten Iya. ya. Silakan Bunda Rahma. Iya, Teh. Kasih Bunda Rahma aja. Oke. Tapi Oten sakit. Nah itu Gak apa-apa, kasih Bunda Rahma aja. Silakan kau Bobcin sama Bunda Rahma. Judulnya itu keren ya. Halo Bunda Rama, sudah lama gak cepat. Nah, Iya. pantaskah Bibelmu disebut kitab suci? Menurut aku enggak. Yang mana? Bibel Kan nggak itu kena bang. kotoran itu. Kalau nggak Bibel kena kotoran, ditempatkan di tempat suci, iya gak najis, namanya suci. Oh, ini bukan berbicara najis. Suci yang Kitab gimana? suci itu, ini kitab suci. Kitab suci itu adalah pewahyuan atau wahyu yang turun dari Allah kepada Rasulnya, kepada utusannya. Itu disebut kitab suci, pewahyuan atau firman dari Tuhan. Ya kan? Nah, Bibelmu ini isinya apa? Tulisan tangan manusia.
Ya, paling yang ada menuliskan. sabda Yesus tuh ada di situ. Cuma berapa ya? Ya 18% lah. Kalau enggak, aku pernah baca itu seminar para sarjana Bible Perjanjian Baru ya. Mereka mengatakan cuma 18% di situ perkataan Yesus, berarti sabda Yesus. Nah, di dalam Bibelmu Bang, 260 sekian tuh lembar surat-surat Paulus. Jadi Bibelmu itu yang mendominasi surat-surat Paulus. Makanya imanmu ini lebih condong kepada perkataan Paulus. Itu jadi nggak pantas Bibelmu disebut kitab suci karena itu adalah karangan-karangan manusia. Silakan. Paulus adalah manusia yang sudah suci. Kenapa kok bicaramu begitu? Udah suci. Oh, kenapa habis Ya. minum? Santai lah Bang. Udah. Ngeri kali lah kau. Kayak orang haus darah. Ayo santai. Ngomong yang baik bagus-bagus. Ayo Bang. Ya, Paulus seperti 12 rasul itu kan mempunyai Roh Kudus. Jadi Dia mau mereka ikut-ikutan perkataannya ini ya itu Rocky sudah Gerung ya. suci itu. Oh ikut-ikutan Rocky Gerung ya. Ya, Nah. Bang, Kenapa? biasa aja kali. Biasanya kan kau Saya suka diskusi begini. nggak gini-gini amat. Baru kali ini kau ini kayak kerasukan roh apa kau ini? lawanku kan orang-orang yang masih di bawah umur, Ibu Rahma. Mama di bawah umur. Gitu, saya menghormati mereka. Emang kau sudah tua bangka. Kami ini kau bilang di bawah umur. Ayolah Bang, kenapa di Bibelmu itu surat-surat Paulus yang mendominasi? Iya, karena Paulus sudah mempunyai Roh Kudus gitu loh. Nah, kok jadi orang Jawa sekarang? Kok kenapa? Rama, kita lanjut saya ke kembali sini ke dulu. Rocky Bentar, Gerung. diam dulu kau. Ya, Apa? silakan, Bu Rama. Sapa dulu nih, sapa dulu si Cepek. Cepek. Selamat malam Cepek. Iya, malah Iya, Kristen Islam Bang. Kristen itu. Kristen. Oke, lanjut sama Bunda Rama, lanjut. Apa Ini agak nih Bob normal dulu kayaknya, Bunda. si Cepek. Si Si Cepek Cepek ini kayaknya nggak ginceng. nyambung. Iya, sekarang jadi orang Jawa. Bentar lagi jadi Madura, ke Makassar, ke Papua. Lengkap dah sudah. Ayo Bang, Bibelmu itu bukan kitab suci. Kitab suci itu adalah pewahyuan dari Tuhan, firman-firman Tuhan isinya. Nggak ada campur Kan tangan sudah saya manusia. bilang, Bu, itu Roh Kudus yang menyampaikan, bukan sekedar manusia seperti kita Kau ini itu yang sakit mempunyai sakit tenggorokan. roh hewan. Kau lagi keselak buat biji kedondong. Kau ini kok bicaramu kayak begitu amat? Atau kau lagi di kamar lagi ngeden? Ayolah, normalkan aja suaramu, bro. Atau sama si Cepek aja kau diem. Saya lebih suka begini, Bu, karena Rocky Gerung memasuki roh saya gitu. Oh, dia kerasukan roh gerung. Oh, oke. Oh, dia kerasukan bukan Roh Kudus ya, roh gerung ya. Astagfirullah. Lanjut Mas Cepek. Ya, dompet keresting. Cepek. Kayak gince nih ya, Hudi. Kau gince ya? Cepek. Kan. Ingat Pak Oga ya. Cepek. Nah, Apa masalahmu Ginca? Itu Bibelmu bukan kitab suci. wahyu tadi kan, wahyu itu dari Tuhan. Wahyu itu sifatnya rahasia tersembunyi atau sudah dibicarakan sebelumnya kira-kira yang disebut wahyu itu. Bibelmu ini kan terdiri dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Enggak, wahyu tadi apa yang dimaksud Ada. dengan wahyu tadi? Wah, itu sifatnya rahasia Biar aku yang jawab. atau Coba Bunda pembicaraan Rama, umum? izin aku jawab Bunda Rama. Ya, Silakan, ini silakan. aku membesarkan diri dulu. Oke, pertanyaan terkait tentang definisi wahyu.
Wahyu dari kata waha dan ya adalah informasi Tuhan kepada hambanya yang dipilih, yang diberikan dengan beberapa cara, seperti dengan perantaraan para malaikat, atau ditanamkan di dalam kolbu, atau diberikan kepada mimpi yang benar. Itu adalah wahyu. Silakan. Yang kutanya itu sifatnya rahasia atau sudah dibicarakan Wahyu informasi. orang lain? Informasi Iya. yang diberikan kepada orang Sifatnya pilihan. itu rahasia atau sudah dibicarakan orang-orang Informasi lain? yang diberikan kepada orang pilihan yang diperintahkan untuk disampaikan. Sifatnya Wahyu rahasia satu, atau satu. hanya nabi Wahyu utusan itu yang adalah- Wahyu tahu? 1 nomor 1 cepet. Iya, berarti kan gini, Izin nih, wahyu kasih itu data dulu diberikan satu. kepada Izin dulu, Uni. utusan. Dengar Kan dulu, tepat itu. Ginca. Kau Iya, dengar wahyu kalau itu orang diberikan ngomong dengar. kepada utusan. Wahyu 1 nomor Sifatnya 1. berarti, Ih, iya sifatnya berarti urusan rahasia. lama. Ini contohnya nih, contoh saya kasih contoh. Wahyu 1 nomor 1 di Bibelmu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus yang kau tuhankan itu dikaruniai wahyu. Iya, wahyu itu adalah apa? firman dari Tuhan. Informasi Sifatnya dari itu Tuhan. rahasia Sifatnya adalah atau sudah dibicarakan secara umum. sifat wahyu itu bukan kau yang tentukan. Ini namanya Iya, logical fallacy. itu Logical rahasia fallacy, diam dulu. atau sudah dibicarakan. Ya, kenapa aku harus menjawab sesuai dengan yang kau berikan dua pilihan yang seolah-olah kami nggak boleh memilih jawaban lain? Itu namanya logical fallacy. Memberikan dua pilihan yang kami harus memilih ke salah satunya, itu namanya logical fallacy. Seolah-olah kau mau membatasi kami menjelaskan sifat wahyu. Tidak ada istilah wahyu itu sifatnya apakah rahasia atau nggak ada. Ceritanya kami harus dipaksa mengikuti kaidah berpikir kalian umat Kristen. Wahyu itu adalah informasi dari Tuhan. Sifatnya apa? Sifatnya adalah informasi yang jelas kepada para nabi untuk disampaikan. Nah, sifatnya transenden, beyond logic. Iya, makanya gini kan di dalam KBBI itu kan wahyu itu memang benar tadi kepada nabi dan rasul utusannya melalui mimpi atau cara lain yang khusus dan rahasia. Berarti yang khusus dan rahasia, dan di sini Bukan yang diinformasikan. khusus dan rahasia. Ini aku loh baca ya. KBBI, Bentar dulu. berdasarkan Iya, KBBI, gimana sebentar, ini? sabar, diam dulu. Wahyu Jadi itu mau bukan disalahkan cuma satu. KBBI? Saya tidak pernah menyalahkan KBBI. KBBI itu benar. Khusus dan rahasia. Iya, dengarkan sifatnya. dulu. Kalau kau ingin berpolemik sama aku, kau harus jelas dulu kredibilitasmu. Kalau kau tidak jelas siapa kau, lalu kau berpolemik. Jelas, lalu mending kau wahyu ngomong itu sama kan gua. berbicara tentang Kalau wahyu yang kau bersifat tidak rahasia jelas, dan tersembunyi. Kristen penyembah manusia, dengarkan dulu baik-baik. Kau bertanya kepada kami umat Islam yang belajar. Tiba-tiba kami jelaskan, kau nggak terima. Sebenarnya nggak ada urusan dengan kami. Kau nyembah hantu belau pun kami nggak masalah. Tapi ketika kau tidak belajar lalu membatasi kami dan mengkritisi kami yang belajar, nggak etis. Kami merendahkan diri kami. Nah, sebelum kau ingin membantah aku, kau tunjukkan dulu kau siapa. Pernah belajar linguistik nggak? Wahyu itu ada beberapa macam, seperti informasi yang diberikan kepada nabi, tanda-tanda kenabian. Itu transenden sifatnya. Ya, sifatnya transenden itu khusus dan rahasia. Kalau berbicara kredibilitas pendidikan, kurasa aku memiliki kredibilitas saya saat Memang harus kuludai Kristen-Kristen penyembah berhala di sini ya. Ketika kalian bertanya kepada kami umat Islam, kami yang berkompeten untuk menjawabnya karena kami mempelajari agama kami. Wahyu itu ketika kau bilang sifatnya rahasia atau apa, nggak ada ceritanya kami dibatasi dalam menjawab. Kau penyembah manusia berkelamin, tiba-tiba kau pula yang membatasi kami harus mengikuti pilihan kau. Nggak ada hak kau. Wahyu itu adalah informasi Tuhan kepada para nabinya. Kalau seandainya dia nabi, tidak wajib diberikan kepada orang lain. Itu wahyu. Itu sifatnya rahasia kepada para nabi. Kalau wahyu tersebut kemudian ada perintah untuk disampaikan, maka itu namanya menjadi rasul dia, risalah, kenabian. Makanya jadi orang jangan botol. Wahyu itu ada beberapa macam. Makanya ada istilah nabi dan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak semua nabi pasti rasul. Ada nabi-nabi yang mendapatkan informasi untuk dirinya sendiri yang tidak perlu orang lain tahu. Nggak perlu orang lain tahu. Seperti perintah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nggak perlu harus berkoar-koar dia ngatain ke orang-orang, nggak perlu.
kecuali muncul seperti surah Al-Mudatsir, wahai yang berselimut, sampaikanlah. Itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maka dia menjadi rasul kemudian. Gitu aja kok nggak paham. Jadi kok kau pula yang ngatur-ngatur kami mendefinisikan wahyu? Hantu. Inilah kalian Kristen. Orang Kristen kalau bodoh jangan ngajak-ngajak, Dek. Bunda nggak suka. Bunda udah bertekad bulat untuk mengajari kalian supaya cerdas dan pintar. Kok Bunda diajak bodoh? Bunda nggak mau, ya. Jangan ajak Bunda supaya bodoh seperti kalian. Ya, jangan hinakan ras manusia dengan mempertontonkan kebodohan. Sudahlah dijelaskan, nggak mau mendengarkan. Ngapain di sini nggak punya harga diri? Turun. Kalau nggak sepakat dengan jawaban orang lain dan nggak terima jawaban orang lain, turun cari koma lain. Kami nggak butuh kareteng di sini. Yang kami butuhkan di sini adalah pertanyaan kalian untuk ilmu pengetahuan kami. Ya, si Raid, Muslim non Muslim. Si Raid, buka mic-nya. Buka mic-nya Dinda. Buka mic-nya Dinda. Oh, Dinda. Dinda dari tadi pengen naik. Dinda dinaikin, Dinda nggak ngomong. Apa maunya Dinda ini? Hah? Oh, Dinda jangan cuman PHP. Kalau nggak bisa buka mic, belajarlah dulu tutorial naik ke komal TikTok, cara open cam, cara buka mic, gitu loh. Biar enak kita diskusi. Janganlah kayak gini. Udah capek aku naikkan. Kalian pikir mencet itu nggak capek? Keluar keringat aku sebiji nih. Hargailah Bang Teku yang dari tadi udah naikkan turunkan. Yalah, jangan kayak gitu. Halo, si Raid, kayak mana ini Bang Teku? Kok kejang dia? Kok tegang dari sini? Kenal udah Tiki Rohani gua bentar lagi. Waduh. Diam di situ. Aduh, Mak Jang. Dia toib. Sulit. Mana ternyata. yang Kristen? Tema ini memang berat Bang Teku. Berat kali memang. Tidak bisa Si Elia aja aku angkat tema transmisi kitab suci. Ya nanti ya Unir, sampai sekarang nggak berani dia. Dia kalau monolog seolah-olah pinter. Kedengarannya Monolog pintar, tapi kalau dikupas tuntas omongannya, kita tutup Bible, kita buka buku sejarah, maka Yesus itu mati dan bangkit. Halo Pak Abicai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acung jempol buat Bunda Ripa ini. Kalau hotel-hotel yang goblok, yang ngotot-ngotot, turunin aja. Aku yang nonton panas juga kalau yang motor-motor kayak gitu. Kalau pinter udah mualaf dia Pak. Lah iya makanya. Oke gitu aja, turunin aku. Iya Pak, makasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naikin aku Uni, aku ingin ta'aruf sama Uni. Waduh. Aduh, bahaya ini. Bahaya nih. Mahar Bang. Pak Karti, selamat malam Pak Karti. Harus kita potong terus pembicaraan itu, bahaya. Ngomong-ngomong ta'aruf bahaya nih guys. Perkara mahar nih. Apa anak ini nih? Apa ini naik ini? Aduh, ini gambarnya. Ini ada Ustadz kayak gini nih. Kita sapa dulu Ustadz nih, kayaknya Ustadz. Bos, Bang Haji Aidil. Wah, Masya Allah. Syukran. Siapa Haji? Mana Haji? Pak Haji. Halo, Pak Toyibah. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Adalah pencet dia. Oh, pengikutnya banyak loh, 100 lebih loh. Pak, saya turunkan ya Pak Toyib. Halo Sinyu. Wah, nggak jelas nih, katanya mau ta'aruf, giliran dinaikkan ke atas malah diam dia. Kayak gini mental laki-laki zaman sekarang nih. Aduh, nggak main nih. Mana lah main. Turun Sinyu. Kecewa bandar. Ini kayaknya nih.
Halo, Mawar Asaloy. Halo. Mawar. Mawar. Nama Mawar tapi suara Joni. Maaf kepencet Uni. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Pak Nason. Nason Uti. Halo. Ya, halo Bapak. Bapak Muslim atau non Muslim? Nggak apa-apa Pak Toiba, sama-sama Pak. Ya. Iya, Pak Nason Uti. Oh, Kristen, mantap. Buka cam. Gimana Pak? Kita lagi diskusi lintas agama Pak. Kita lagi bertanya, Bible itu bener nggak kitab suci? Kalau memang kitab suci, apa alasannya? Itu tema kita Pak. Mungkin Bapak ingin menjawab. Bapak gelap-gelap gulita mati lampu ya Pak? Iya. Kayaknya tuh negara kita rasis banget ya. Giliran rumahnya orang Kristen selalu aja mati lampu kalau buka cam. Nggak di mana-mana, di Komal Ustadz Yusuf di sini. Ya, ini keren Bapak ini nih itu. Terima kasih telah bergabung di Komal kami ya Pak. Semoga betah. Ya. Gimana Pak? Iya, ini Pak, kita lagi diskusi nih Pak. Kan kita kan perkara tentang iman ini memang hal yang sangat sensitif nih. Cuman karena kita sudah di tahun 2025, kita kalau saya pribadi berani untuk dipertanyakan agama saya. Maka saya bertanya kepada saudara-saudara saya yang Kristen, kira-kira apa alasan kitab Bapak itu dikatakan suci gitu loh, sehingga layak dikatakan suci gitu. Mungkin Bapak mau menjawab, silakan Pak. By the way Bapak pendeta ya? Bunda, begini, namanya kitab suci itu kitab yang kita anggap, kita meyakini bahwa halo, suka gelap-gelapan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi ini kita di Papua ya, Bunda. Iya, salam Papua. Nah, kita di Papua ini dalam satu rumah itu bisa berapa agama. Ya. Tapi kita semua itu keluarga, saudara. Kita itu kadang lucu kalau di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi itu orang baku bunuh gara-gara agama. Nggak ada Pak. Itu Bapak dapat info dari mana? Iya, kita biasa lihat-lihat di. Tidak ada Bapak. Beta tidak pernah lihat di Bukit Tinggi orang baku hantam gara-gara agama toh. Beta ini gadis Minang Pak. Beta adalah gadis Minang, tidak bercampur, tidak dioplos. Beta tidak pernah lihat ada orang mati bunuh-bunuh gara-gara agama di Bukit Tinggi Pak. Ya baku. Bapak jangan begitu. Baku, pokoknya baku grebek. Terada Pak. Jangan begitu Bapak. Ini Bapak bang fitnah. Jangan begitu. Umi, saya tanya, Umi. Sekarang saya tanya, Umi. Terus kenapa saudara, keluarga, hanya gara-gara beda agama aku baku benci, baku ribut? Tidak ada Bapak aku benci Pak. Saya buktinya punya teman Kristen. Bapak jangan memfitnah. Kalau Bapak mau bicara tentang kasus, Bapak harus tahu dulu kasus itu. Jangan Bapak bicara sesuatu yang Bapak tidak tahu. Itu nanti memprovokasi Pak. Kita di sini bicara tentang ajaran. Kita lagi bertanya kenapa itu kitab Bapak dikatakan suci, padahal itu di dalamnya perkataan manusia toh. Begitu Pak. Jangan sampai Bapak memprovokasi kita. Kita orang bersaudara Pak. Sumber air sedekat. Bapak jangan begitu. Terada ceritanya. Bunda punya pemikiran, pandangan yang seperti itu, mantap Bunda. Iya betul Pak. Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Pak. Walaupun kita berbeda Pak, tapi ngutang di satu warung tidak masalah Pak. Kita tidak masalah. Kalau Bapak mau menyembah Tuhan Bapak tidak masalah. Kita orang tidak masalah. Tapi kita sedang diskusi. Kita diskusi mau bertanya. Bunda. Ya. Arya Duta ini dia SMS ini. Nasonuti Pak kasih izin lah saudara kami buat masjid di Papua. Saya ini biasa bangun masjid, gereja. Bapak jangan berbicara tentang bagaimana keadaan di Papua.
Kita sedang berbicara tentang ajaran. Ini kok malah lintas agama, diskusi untuk mengedukasi orang. Bapak jawab saja sudah. Kenapa itu kitab Bapak dikatakan suci toh? Biar itu orang-orang Kristen di bawah yang tidak mengerti jadi mengerti gara-gara Bapak. Bapak jawab saja sudah. Kalau Bapak tidak mau menjawab tidak apa-apa, Pak. Bapak standby saja di sini, Bapak diam dulu. Bapak mau mendengarkan kami berdiskusi kah? Mendengar, tapi Bun, Yes. saya begini Bun. Kalau Bible maupun juga Al-Quran itu sudah kitab suci, itu sama-sama kitab suci. Sekarang tergantung ya pribadi orang-orangnya, bagaimana dia mau menjalankan nilai dan agama. Itu tak masalah, Pak. Beta tidak pernah melarang orang-orang Kristen mengikuti kitabnya toh. Beta cuma bertanya, itu Bible kenapa? Bang Ben, aku mute dulu ya, Ben noise. Itu kenapa kitab Bapak dikatakan suci? Beta pengen tahu, beta pengen belajar. Oh iya. Bapak jangan begitu. Kalau Bible saya itu ya orang tua ajarkan saya begini. Kalau bagaimana? Yesus itu dilahirkan sebagai manusia, tapi karena tidak berbuat dosa, dia mengalahkan maut, dan maut itu takut. Akhirnya ya Yesus bangkit di hari yang ketiga, maut dikalahkan. Jadi ya kita harus percaya kepada orang yang hidup. Nah, itu aja yang orang tua ajarkan. Jadi Bible itu dikatakan suci gara-gara apa? Gara-gara Yesus yang bangkit mengalahkan maut, naik ke surga dan akan datang sebagai raja. Jadi percaya karena kalahkan maut, orang kudus bangkit, kalahkan kuasa maut, naik ke surga, dan janji akan datang untuk menjemput ya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu Bunda. Tolonglah Bang Teku, Bapak bicara dengan kakak Beta dulu. Bapak Aku nggak ngerti abang. Bunda. Dari Papua sampai Aceh itu jaringannya panjang itu. Bapak Nasan sudah makan kah? Bapak makan apa tadi? Ya, Pace makan apa? Roti gandum lah. Roti gandum. Pace tadi makan sayur tidak? Makanlah sayur, Papua banyak sayur. Oh, oke. Jadi Bapak Pace ini tuh Kristen sudah lama? Udahlah. Berapa tahun? Punya keluarga kiai, punya keluarga hakim, punya keluarga pendeta, punya keluarga pastor. Bisa minta tolong itu pendeta suruh naik ke sini. Naik siapa? Pendeta suruh naik ke sini, ke room sini mau bertanya Beta mau belajar tentang Kristen kepada Bapak Pendeta. Beta mau bertanya itu kenapa Bible dikatakan suci. Beta pusing, Bapak Pace menjelaskan. Beta kepala perut Beta langsung pusing. Mana ada Papua Beta? Itu Ambon Beta. Apalah Bunda, aku bukan orang Papua Bu. Bunda, pendeta tidak boleh naik. Pendeta tidak boleh naik Bunda. Bukan naikin saya. Kalau saya tidak sudi dinaikin sama pendeta. saya tidak sudi dinaikin sama pendeta. Kalau pendeta menaiki saya lebih baik jadi pohon pisang. Karena pendeta tidak bersunat. Itu seperti kulub. Itu resolusi busuk sekali itu. Pendeta tidak suka. Iya, Bun, ya, Bun. Ya sudah, Bapak tidak mau menjawab tidak masalah ya. Yang penting sehat-sehat saja sudah. Bahagia-bahagia hidupnya di sana ya. Pokoknya saya ikut senang dengan Bunda lah. Kita tertawa-tertawa lah. Iya. Sehat-sehat saja Bapak. Sehat-sehat saja Bapak terus ya. Bapak tolong ajarkan itu orang-orang Kristen di bawah yang menghujat Nabi Muhammad itu. Bapak maki-maki saja sudah di bawah. Bapak tep-tep layar sambil maki-maki itu orang Kristen yang menghujat Nabi Beta, oke? Saya sendiri nggak tahu lah. Nabi Muhammad kan
Nabi juga, jadi pada waktu Nabi hidup kan saya juga nggak tahu, Bunda. Tidak begitu. Saya mau minta tolong dengan Bapak Nason. Itu ada orang Kristen yang menghujat di bawah, Bapak pijak-pijak itu kepalanya sudah di bawah. Oke? Ya sudah, pakai saja lah, Bunda. Bapak mau di atas atau mau turun di bawah? Aduh, biasanya laki-laki di atas, Bunda. Bapak dari tadi memikirkan tentang persundalan ini. Tidak. Yang Bapak pikirkan bagaimana cara bersundal dengan baik dan betul ini. Ya, Bunda, itu kan Saya takut. Humor lah, humor itu biasa. Jangan serius-serius, Bunda. Nanti serius nanti sakit hati, sakit jiwa. Tara masalah Bapak, ya. Bapak mau di bawah apa di atas? Bapak bilang biasanya laki-laki di atas. Siapa bilang perempuan juga boleh di atas? Karena perempuan boleh juga jadi presiden. Ya, begitu. Contohnya Ibu Megawati. Ibu Megawati pernah menjadi presiden, boleh di atas. Begitu, Pak. Oke lah Bapak Nason ya. Bapak Nason terima kasih. Semoga Bapak Nason bisa menaiki pendeta. Dinaiki sama pendeta. Tidak masalah Bapak, pendeta banyak menaiki orang. Ya. Terima kasih. Bye bye. Itu ya. Semoga Bapak dinaiki sama pendeta. Duh, sapi pipis aku dengar. Manteku. Manteku. Langsung ke trigger dia. Bang Teku. Bang Teku mentang-mentang jomblo. Halo Andre, Pak Andre. Assalamualaikum Muniri Pak, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Islam ya Bang. Naikin pendeta tadi itu ngaku. Ini klub mau naik ke sini, tahu kan kemarin ini kita diskusi Islam atau non Islam. Bapak Andre Islam atau non Islam? Ya. Bapak Andre dan klub ini agamanya apa? Dua-duanya Islam. Alhamdulillah agama saya Islam Bunda, karena saya orang Minang Bunda. Oke, apa yang mau disampaikan di Komal ini? Maaf Bunda, saya dengar-dengar dulu ya. Nanti kalau Oke, ada, siap. kasih nama wawasan aja dulu Bunda ya. Oke Pak, klub ada yang mau disampaikan? Kasih tahu tuh nah mereka room sebelah tuh Minang-Minang Islam dianya nggak terima aku. Ya, makasih ya. Jangan membahas sesuatu yang tidak ada kaitan dengan Komal kita, oke? Aduh, waduh. Halo, PB, Muslim dan Muslim. Teman-teman Muslim kalau tidak ada kepentingan naik ke atas, nggak usah naik ke atas ya, brother ya. Halo, PB. PB 27 Muslim ya. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wongli. Halo. Halo Wongli. Waduh bahaya ini. Naik kok malah meneng wae to ya. Piye iki kan. Nek nang kene iki ya ngobrol. Piye to? Wes dinaiki kok malah meneng wae. Enggak jalan diskusinya nih. Ini temanya memang cukup berat guys. Halo user 94. Halo. User. Bang user. Silumen timunmu Muslim dan Muslim. Ya. Muslim dan Muslim brother. Ya, Muslim saya juga. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak, dulu dengar dulu yang lain. Oke, di bawah. Yang Muslim Bang Teguh, jangan bernarasi dulu, Bang. dulu coba. Abang bernarasi dulu Bang. Iya. Apa ini mengenai tema kita ini atau ya? Abang bernarasi adik Tadi naik-naikan sebenarnya- orang C. Sebenarnya ada yang mau aku sampaikan waktu masalah intoleran itu tadi sebenarnya Uni. Jadi aku pernah pengalaman dulu pertama kali aku naik Komal ini kan sama Uni juga waktu itu tahun berapa ya 2022.
waktu kejadian sama Meme Bos. Waktu Meme Bos nuduh kejadian tsunami itu karena pembakaran gereja. Nah, kejadian pembakaran Di mana gereja itu di tahun Zoom? Wah, enggak dapat di mahar. TikTok. Oh, Di TikTok. makasih ya Bang Akhirnya aku Lolo. naik di situ. Aku naik ke situ, aku jelasin. Jadi peristiwa terjadinya keributan yang di Padang ini, yang baru-baru ini, yang lagi viral, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kejadian yang Bang di Lolo. Aceh Singkil di tahun 2021. Ya. Sama, kejadiannya sama itu. Cuman ada beda versi. Kalau yang di Aceh Singkil ini kan karena ada apa ya? Pendeta apa itu yang buat rumah tempat tinggal dijadikan rumah ibadah, tempat ibadah dijadikan gereja, kan itu permasalahannya. Sama juga kejadiannya di tahun 2021 waktu itu di Aceh Singkil mengenai pembangunan gereja yang disetujui waktu itu gereja 10 gereja yang umbul-umbul, bukan gereja sebenarnya. Disetujui 10. Jadi pada saat itu 10 ini belum siap, mereka udah mengerjakan lagi sampai 21 umbul-umbul. Oh. Nah, jadi yang dipermasalahkan itu yang lebih ini, yang lebih 11 ini. Bukan yang umbul-umbul yang sudah dibangun 10 ini yang sudah disetujui, tapi yang tidak, yang lebih dibangun ini 11, ada 11 umbul-umbul lagi yang dibangun, itu yang dipermasalahkan. Nah, kenapa bisa terjadinya bentrok? Jadi ketika ada massa di situ datang untuk memprotes, mereka dari pihak gereja itu bayar orang untuk menahan apa namanya ini massa pada saat itu. Akhirnya massa itulah bentrok. Sama seperti kejadian yang di Padang. Di Padang itu kemarin kan faktanya itu kan rumah pendeta Fatir namanya kalau nggak salah. Nah, rumah pendeta Fatir. Tempat itu bukan gereja karena izinnya izin rumah, bukan izin gereja, izin rumah yang dibangun. Nah, pendeta itu juga bukan tinggal di situ. Jemaat juga bukan jemaat, bukan jemaat di situ, karena di situ kan fakta yang betul itu di daerah situ tuh lokasi Kristen tuh ada 3 di situ, Katolik, ada HKBP, ada BNKP. Nah, yang ribut ini yang GKSI itu tidak ada jemaat di lokasi itu, jemaatnya diambil dari luar, dibawa ke situ. Nah, itulah yang dipermasalahkan. Nah, akhirnya ada yang menarasikan udah perang aja Kristen sama Islam. Nah, disitulah yang buat ribut akhirnya. Jadi jangan playing victim. Jadi gini Bang, kalau kita belajar tentang sejarah ya, ini terjadi juga ketika Turki Ottoman menghabisi 1,6 juta jiwa orang-orang Kristen Ortodok di Armenian. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya itu sudah ada clash dari awal Bang. Jadi mereka itu gini Bang ya, kalau sudah mulai kan sudah hidup berdampingan nih, nanti ada yang menunggangi itu. Contoh kalau zaman Turki Ottoman itu kekhawatiran orang-orang Turki Ottoman atas adanya pengkhianatan dari orang-orang Kristen Ortodok yang akan berpihak kepada orang Rusia. Pada waktu itu kan Turki Ottoman kan berantem sama Rusia tuh. Makanya ada kecurigaan, pada akhirnya mereka dihabisi. Walaupun itu tetap salah ya. Kita tidak membela yang namanya adalah pembantaian, itu kita nggak terima. Cuman yang terjadi adalah mereka ini, orang-orang ini playing victimnya begini, menganggap seolah-olah yang jahat itu hanyalah agama Islam, sementara mereka tidak melihat kronologisnya. Dan terlepas dari bagaimana yang terjadi, tetap kita tidak benarkan penganiayaan terhadap orang-orang yang sedang beribadah itu. Kita tidak pernah membenarkan itu, karena Nabi sendiri mengajarkan untuk bersikap adil gitu. Yang mau saya counter, yang kita counter hari ini Bang, tema kita kenapa temanya saya berapi-rapi bahwa Kristen intoleran itu, karena sudut pandang mereka itu saya balikkan kepada mereka gitu, ya kan. Kita kan coba lakukan itu. Setelah kita coba uji kasus, ternyata mereka ini tidak berani Bang, tidak konsisten, ya kan? Mereka kan tidak konsisten. Kalau mereka sepakat bahwa agama itu dilihat baik buruknya gara-gara pelaku umat beragama, harusnya mereka konsisten bahwa yang lebih layak dikatakan agama intoleran itu agama mereka sepanjang sejarah peradaban gitu loh. Karena kalau kita bicara tentang agama ya kita bicara konteks keseluruhan lah. Enak aja membahas tentang di Islam di Indonesia, kan nggak bisa begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, melemparkan stigma, dan ini memang sudah kebiasaan dari mereka dulu tuh. Dari dulu tuh mereka tuh suka memberikan stigma, pandangan buruk pada Islam dengan mengambil kejahatan 1, 2, 3 umat Islam gitu. Memang seperti itu. Coba kalau kita angkat misalkannya kejahatan para pendeta, kejahatan para perilaku kejahatan seperti Reinhard Sinaga dulu kan, apa yang mereka katakan? Itu oknum. Itu kelakuan teman-teman kita yang beragama Kristen
di TikTok ini begitu. Makanya kita mengajak mereka tuh untuk membuktikan kalian konsisten nggak dengan definisi kalian. Nggak ada yang konsisten. Kita coba sapa dulu nih, Mr. Man. Muslim atau non Muslim? Ya, non Muslim. Ya, brother, silakan brother. Tema kita adalah kenapa Bible dikatakan suci. Mungkin bisa menjawab mungkin brotherku ini. Bible dikatakan suci. Atau sebelumnya Anda menganggap Bible itu suci nggak? Bible itu suci karena ada firman Tuhan di dalamnya. Saya belum bertanya alasannya kenapa. Saya tanya, Anda berpendapat Bible suci nggak gitu loh? Ya suci lah. Namanya juga Bible. Loh kenapa? Halo, tes Iqbal. Halo. Bentar. Suara Uni kedengeran nggak? Loh, ini kenapa nih? Kedengaran. Tiba-tiba dihilang semua nih. Kenapa nih? Turun dulu, Ini kayaknya naik lagi. turun dulu ya. Turun dulu, naik lagi, hilang. Hanya jaringan itu kalau gelap gulita. Atau tadi yang bawaan dari Papua ya? Merasuki. Jadi Bang siapa tadi? Bang Men. Bible kitab suci ya Bang ya? Ya satu-satu dulu, mana yang bertanya tadi? Kok Yahudi juga ya? Oh ini naik nih. Ini dulu. Bentar. Nanti kalau dua-dua yang nanya jadi bingung kita jawab yang mana kan? Iya, santai dek. Bang Teguh sama aku barusan dua-duanya menghilang tuh. Bang Teguh pun juga. Apa Bang Teguh keripot? Ke band. Oh, jadi Bang Teguh ke band, aku yang ke bawah-bawah. Aduh, kok bisa ya? Ya, jadi gini, brotherku ya. Iya. Kalau Al-Quran ditanya kenapa dikatakan suci, maka saya menjawab bahwa Al-Quran keseluruhannya adalah kitab suci karena dia firman Tuhan. Nah, kalau alasan Bible dikatakan suci apa, Dek? Ya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Apakah keseluruhannya firman Tuhan atau sebagian? Semuanya? Enggak semua firman Tuhan isi Bible. Ya, kalau begitu apa bedanya dengan buku yang di dalamnya dituliskan kata-kata Matius, Markus, Lukas gitu? Kan tidak ada spesifik alasan mengatakan bahwa kitab itu suci gitu. Kalau dikatakan bahwa Bible dikatakan suci karena ada firman Tuhan, berarti kamu mau mengakui bahwa Tripitaka dan kitab Veda itu juga suci karena di dalamnya juga diakui sebagai ada kalam ilahinya juga. Berarti tidak spesifik gitu. Terus Al-Quran itu kitab suci. Oh iya. Al-Quran itu seluruh isi Al-Quran firman Tuhan enggak? Iya. Iya. Berarti pada saat cerita Muhammad itu yang melakukan kesalahan itu berarti firman Tuhan itu. Mana dalilnya Nabi Muhammad melakukan kesalahan? Ya baca ada di Quran Anda. Gini ya, kalau jadi orang Kristen di Komal ini jangan so tahu dulu. Ketika saya bertanya alasan kitabmu dikatakan suci itu kenapa, jawab dulu itu. Kalau kau mau bertanya nanti ku kasih kesempatan bertanya 1001 pertanyaan, asal kau jawab dulu alasan kenapa kitabmu dikatakan suci. Belum menjawab sudah bertanya. Oke. Jadi bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan imanmu? Kau belum mengerti agamamu tapi kau sudah tanya agama orang. Kalau saya, kenapa saya berani bertanya agama orang? Karena saya bisa menjawab agama saya gitu loh. Oh gitu. Jadi ketika Anda naik ke Komal ini, edukasi yang akan Anda dapatkan itu bukan hanya sekedar edukasi tentang Islam, tapi bagaimana kamu bisa diminta bertanggung jawab atas keyakinanmu sendiri. Nah, hal yang mendasar di agamamu, kenapa kitabmu dikatakan suci, belum terjawab. Jawab dulu, baru kita masuk ke ranah kalian bertanya saja. Di sini tuh kita transfer knowledge, kita mentransfer ilmu pengetahuan. Saya sebagai seorang pelajar, mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam, saya memberikan informasi kepada orang-orang non-muslim itu gratis. Maka saya akan menjawab pertanyaan kalian 1001 pertanyaan, asal kalian jawab dulu. Kalau sudah bilang saya tidak tahu ini, itu lebih baik dan lebih mulia ketimbang bicara dari sesuatu yang tidak pernah kau ketahui. Itu namanya sok tahu. Nah jadi gitu dekku, kalau Anda misalkannya bilang saya tidak tahu nih, itu lebih berharga di sini ketimbang menjelaskan sesuatu yang kau sendiri nggak tahu. Baru kau boleh bertanya.
Dan bertanya pun bukan bentuknya interogasi, Dek. Karena bertanya kepada Bunda Gembala bentuknya adalah bertanya untuk mendapatkan ilmu. Kalau bertanya, nanya-nanya mana ayatnya, mana dalilnya, suka-suka hati, itu namanya interogasi. Seolah-olah saya adalah orang yang lagi tes CPNS. Tempatkan dirimu pada posisimu di sini. Ya, di sini umat Kristen diizinkan mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan menjadi majikan saya. Nah, ayo kita mulai diskusi yang bagus lah. Cobalah tunjukin satu aja orang Kristen yang betul-betul bisa diskusi akademik lah. Minimal bertanya pun bertanyanya kualitas. Nah, maka saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apa alasan kitabmu dikatakan suci, adikku? Silakan dijawab. Oke, alasan pertama. Tadi kan aku bilang di dalam Alkitab itu ada firman Tuhan. Apa aja itu firman Tuhan? Satunya 10 hukum Taurat Allah. Terus udah dicatat. Udah, satu itu dulu. Saya nggak perlu catat itu. Saya mau mengkonfirmasi apakah pernyataanmu itu sejalan dengan realitas. Ya, kalau definisi kitab sucimu itu adanya firman Tuhan di dalam, berarti kau mau mengatakan kitab Tripitaka dan Veda itu suci. Berarti termasuk Al-Quranku itu suci. Nggak usah disama-samakan dulu. Intinya kan, Brother, mengerti kamu parameter tanyakan- nggak? Mengerti definisi enggak? Ketika kau katakan alasan Bible dikatakan suci karena ada firman Tuhan, maka seluruh kitab yang ada firman Tuhan di dalamnya bisa dikatakan suci. Itu parameter namanya. Kalau saya, tidak ada satupun kitab yang sama persis seperti Al-Quran. Bahkan jangankan sama persis, mohon maaf ya, di 1000 di bawah Al-Quran aja tidak ada yang sampai. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang semua isinya adalah perkataan Tuhan. Tidak ada. Kalau ada, tolong bawa ke saya. Tidak ada satupun kitab suci yang mudah dihafal. Tidak ada satupun kitab suci yang tidak terdistorsi. Kalau ada, tolong bawa ke saya. Maka apa yang saya berikan menjadi alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci itu spesifik. Artinya tidak dimiliki oleh kitab manapun. Ketika ada ciri yang ada pada kitabmu ternyata dimiliki oleh kitab lain, maka artinya itu tidak spesifik. Maka dengan demikian kau mengatakan kitab lain itu juga suci, adikku. Begitu. Masalahnya bukan nggak bisa dihafal soal Al-Quran, Kak. Nggak ada, Kalau saya nggak tuntut kitabmu untuk menghafal. Nggak ada itu, bukan itu tema kita. Jangan lari ke Bukan menghafal. Saya karena tidak mengajak karena di kamu mulut menghafal. Kakak tadi bilang, Itu Al-Quran nggak bisa bukan dihafal. hal yang perlu. Itu bukan hal yang perlu kau tanggapi karena masalah yang awal belum selesai. Diskusi itu sistematik, Dek. Selesaikan dulu masalah 1, baru naik ke masalah 2. Masalah 2 selesai, baru masalah 3, baru sistematik diskusinya. Udah, kan satu Selesaikan tadi dulu kan alasan, hukum Taurat, belum udah. selesai. Oke. Ini satu tadi Kalau aku ada hukum Taurat di dalam majalah Bobo, bisa nggak majalah Bobo itu dikatakan suci? nggak pernah dikasih hukum Taurat di majalah. Kalau, ngerti nggak bahasa Indonesia? Saya bilang kalau, seandainya saya tuliskan dalam buku karangan itu kan manusia ini seandainya. 10. Iya, Itu kan makanya seandainya. memang karena berandai, maka saya tanya. Kalau Sekarang seandainya tidak kakak dulu mengerti apa? dengan pertanyaan saya, ya tidak apa-apa, saya ganti dengan yang lain. Kan kata kamu, kitab saya dikatakan suci karena ada 10 hukum Taurat di dalamnya. Kalau saya tuliskan 10 hukum Taurat di dalam buku saya ini, bisakah buku saya ini dikatakan kitab suci? Saya tuliskan nih 10 hukum Taurat Ini kan misalnya. masih salah satu. Yang Alasan kakak masukkan satu 10 alasan Taurat itu di buku kakak satu apa? alasan itu dulu. Saya nggak perlu memberitahukan kepada kau alasannya apa. Saya sedang mengkritisi parameter kitab suci menurut kau. Ngerti bahasa Indonesia? Kau bilang kitab saya dikatakan suci karena di dalamnya ada 10 hukum Taurat. Kalau kutuliskan dalam buku karanganku ini 10 hukum Taurat, bisa nggak bukuku ini dikatakan suci? Yang nggak bisa kan kau tulis sendiri itu bukan Berarti dari, kau sudah ingkari bukan definisi dari berarti itu kau. firman Tuhan. Loh, Karena hukum kau Taurat kasih itu firman Tuhan dituliskan di dalam oleh bukumu, manusia. maka itu dikatakan kitab suci. Udah diam, udah terlalu tinggi materi kita ini. Teman-teman jaringan Kristen kakak pun nggak gini ya, bagus, pakai nggak ada pakai urusannya kartu sama apa, aku, nggak ada urusannya. Aku pakai wifi, nggak pakai kartu, ya. Jadi teman-teman ya, isi dulu lah ya jangan. udah. Nggak, mana Habis ada wifi pulsanya. diisi deh, nggak ada wifi diisi deh ya. Yang diisi itu kuota. Udah diam dulu ya. Ya udah, Heineken, Muslim atau non Muslim Heineken, ini Kristen nih kayaknya. Silakan Heineken, apa alasan kitabmu dikatakan suci Heineken? Si Men ini kayaknya harus belajar lagi bahasa Indonesia ya. Men, mending cari guru bahasa Indonesia ya, Dek. Ya, Heineken, silakan. Ada nggak orang Kristen yang ngerti bahasa Indonesia yang bisa naik ke atas? Tolong lah. Ya. Kalau teman-teman kesulitan dengan bahasa Indonesia, nggak usah ikut diskusi. Sulit sayang, masa saya harus ngajarin bahasa Indonesia lagi?
ya. Jangan perberat tugas kami lah. Oke, Heineken. Heineken mau menjelaskan kenapa Bible dikatakan suci? Halo, malam. Ya, malam brother. Silakan brother. Ya, kepercayaan masing-masing, Mbak ya. Menurut Islam Al-Quran suci, kitab suci. Menurut Kristen ya Kembali kepercayaan Alkitab masing-masing. suci. Artinya kita punya parameter yang berbeda mungkin sehingga kita Ya makanya saya tanya parameternya apa. Itu nggak usah dijelaskan parameter kita berbeda. Saya nggak minta menyamakan parameter kok. Justru saya pengen tahu parameternya apa. Kenapa Bible itu dikatakan suci? Gimana nih Bang Ardiansa nih? Jadi dosen kok para pasiennya nggak sembuh-sembuh nih? Kok bisa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolonglah Bang Ardiansa. Kalau besok kalau menyembuhkan orang selesai lah. Ih, parah kali nih si men ini nih. Ampun lah, lanjut nih. Bang Ardiansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku baring terpejam-pejam mataku tadi mendengarkan si Mr. Man ini ngomong entah ngomong apa. Iya. Dia bahas suruh isi wifi pula. Jadi Heineken, kita tidak bicara tentang saya percaya bahwa kitab ini suci. Kalau tentang percaya, mending ngomong sama keluargamu, Dek. Dinda, ini koma diskusi, Dinda. Tempat kita memberikan edukasi kepada 1,8 penonton, Dinda. Kalau Dinda misalkannya tidak mampu menjawab, Dinda nggak usah paksakan. Mending Dinda bertanya saja kepada Bunda Gembala. Kalian itu nggak dipaksa untuk menjawab loh di sini loh. Ya itu menurut Silakan. orang Kristen ya Alkitab itu kan ilham dari Allah melalui Rasul, Nabi sehingga Semuanya ilham. Iya sehingga kita menganggap bahwa Semua. itu adalah kitab suci. Oh berarti semua ilham Tuhan. Menurut kami seperti itu. Oke, 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu juga ilham dari Tuhan itu. 2 Korintus 2 Korintus pasal 11. Sorry, 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Oh iya, mau nanya Mbak, kenapa sering teman-teman muslim bilang nomor ya? Kalau kami kan bilang ayat. Kan nomor, ayat itu kan istilah Islam itu. Ayat itu kan bahasa Arab. Kalian kok suka kali pakai istilah Arab? Istilah Islam lagi. Semua disama-samain sama Islam. Ih, aneh kakak ini. Bang Ardiansa, gimana ini Bang? Kadang memang begini Uni Rifa, kadang memang orang kalau nggak belajar terus kemudian dia sok tahu gitu, sebenarnya dia botol akut itu Uni Rifa, botol akut itu. Harusnya kayak dia gitu? belajar dulu tuh. Ya masa dia ketawa gitu? Iya. Gila, kita Ketawa lagi, aduh. Harusnya dia belajar dulu loh, ayat itu dari bahasa mana begitu loh. Harus belajar dulu. Kecewa saya sebagai manusia ini Bang Ardiansah. Ada ras manusia kayak gini Bang. Udahlah salah ketawa pula menertawakan kebetulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya anak bunda. Gimana nih Bang Ardiansah? Saya sebagai ras manusia nggak terima ada manusia kayak gini nih. Gimana nih? Tolonglah Pak dosen. Ya gini lah, Uni Rifa tahu kan bahwa saya dulu pernah bodoh, tapi saya nggak pernah bodoh sebodoh dia gitu. Lanjut. Aduh, si Mr. Men ketawa dia. Kita pula yang dikatakannya. Oke. Silakan Jimen. Yahobu men. Ya. Yahobu, jawablah. Kau tinggal di Aman Raya pun nggak bisa kau bilang jawab Pak Yahobu. Ya, Tadi- kenapa? Nah, Ya. emang menurut kau ayat itu berasal dari bahasa apa coba? Ayat berasal dari bahasa apa? Iya. Serapan Ayat. dari bahasa. Ayat itu ya ayat bahasa Indonesia. Makanya ku bilang samamu, jangan samakan kehidupan kita di Aman Raya dengan ketika bertemu dengan orang di luar Aman Raya. Ada ilmu pengetahuan yang luas lagi, makanya diketawain Uni Rifa, Pak Ardi Anda. Karena kenapa? Ayat itu berasal dari bahasa Arab, Al-Quran. Coba searching dulu, coba searching. Masa Anda seorang guru aja nggak tahu? Kan kau kan guru kan? Hah? Guru ini? Iya, guru di Aman Raya. Masih muda ini. Ya. Ya apa guru? Yang mana guru? Iya, honor gitu. Yang mana? Ini guru ini si men. Pantas saya banget. kenal Oh, men ini guru. Anak Iya, bangsa kayak gini. Uji. Guru apa? Di kampung. Enggak, masih guru apa? Sekolah. Umum SD Guru sekolah. yoga bukan? SD. Iya. Oh, PGSD, lulusan PGSD, Bang Men. Enggak. Langsung ngopi, Cuk. Iya.
Dulu sampai ke SD. Cari biar Pak searching dulu, men. Terus guru apa? Searching dulu ayat itu dari berasal bahasa apa? Aduh. Terus dari bahasa apa? Kok dari bahasa apa? Dari guru apa Bentar ya. jadinya? Kalau berarti kalau dia dari bahasa ayat berarti orang Arab itu semua Islam. Apalah ini kok dari bahasa ayat ini gimana bahasa ayat ini? Arab. Aduh deh. Salah aja mulut kalian ketawa. Aduh, Loh, kau tadi gimana ketawa menertawakan kami, kau nggak apa? Kami nggak ada marah sama kau. Emosimu nggak terkendali nih. Giliran kami menertawakan kau. Gini loh, men, kau tadi menertawakan ketika aku bilang bahwa ayat itu bahasa Al-Quran. Kau tertawa tanpa kau cross check dulu. Sekarang saya tanya, Jimen bertanya tadi, coba kau cek. Kata ayat itu bahasa apa? Coba. Bahasa Arab bukan bahasa Nah. Al-Quran. Gini loh, penggunaan ayat itu hanya untuk Al-Quran. Coba kau tunjukkan penggunaan ayat untuk kitabmu. Siapa yang menggunakannya? Ya dibacanya ayat sama kami, intinya ayat. Ya, dari mana kau dapat informasi bahwa kitab kau itu boleh dibaca ayat? Kan kitabmu bahasa Yunani, Dek. Ya dari ajaran kami. Siapa yang ngajarin? Ambil alih lah Pak dosen sama Jimen, dari tadi aku udah Nggak, migrain. Pak dosen aja lah dulu. Bang Pak Ardi. Kalau Kasihan ini. gini, kalau saya ya Bentar gini. ya, Bang. Kan Uni Rifa tadi bilang itu bahasa Al-Quran, katanya ayat untuk membaca Al-Quran. Udah kan? Terus dibalas sama Bang Jimen 02 ini, katanya ayat itu dari bahasa Arab. Terus pernyataannya sekarang emang kalau bahasa Arab itu harus bahasa Islam ya? Gini. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kebetulan Arab, oke. daerah Arab, ya. Bukan kebetulan. Gimana sih? Tuhan kok kebetulan? Iya, kalau Tuhan mau Kalau kebetulan. diturunkannya di Indonesia pasti bahasa Indonesia. Iya, tapi nggak mungkin kebetulan. Gitu loh. Kok bisa kebetulan? Santai ya. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bible ditulis dalam bahasa Kenapa kau ke Arab-Araban? Kami umat Islam di dalam kitab suci kami tidak ada pernah yang menggunakan istilah ke Yunani-Yunanian dalam Quran kami. Saya menggunakan nama Yunani ini untuk mengejek kalian bahwa kalian nggak akan pernah bisa baca tulisan saya ini. Ayo, bisa nggak baca? Ini kitab suci loh tulisannya ya, bisa nggak baca? Ayo. Bisa nggak? belum belajar bahasa Yunani. Apa kemarin itu? Baca, silakan baca. Apa bacanya? Apa kemarin siapa yang bilang? Apa? Yang nggak bisa. Itu Oten yang nggak bilang bisa kemarin baca, namanya. makanya saya ini nulis ini untuk mengolok-olok kalian karena kalian itu selalu mengolok kami. Nah, balaslah. Siapa yang kolok kalian? Loh, Nggak, siapa Oten yang bilang kemarin namanya Bang Ardian Sani, apa nama katanya? apa? Apalah kata Oten namanya Bang Ardian Sani kemarin. Iya, lu juga ketahui. Apolak-polak. Siapa? Apolak-polak. Iya betul. Polak-polak. Ya, aku dipanggil Falak juga. Kok pernah dipanggil Falak juga? Tahu nggak Falak itu? Tahu nggak Falak itu? Tahu Falak. Iya kan, kalau mereka pikir bahasa Indonesia mereka pikir ini tulisan Latin dalam bahasa Indonesia kan? Apolak. Iya. Gitu loh. Jadi yang pede, yang percaya diri menggunakan original teks kalian gitu loh. Jangan menggunakan kata ayat. Bahkan ente tahu nggak? Oh, saya pikir nggak tahu ini pasti ya kan. Oke, pada saat Bible ditulis ada nggak penomoran itu, nomor 1 Yohanes 1, ada nggak gitu? Ada nggak? 1 Yohanes ada nggak? Ada nggak? Matius pasal 1, pasal 2, pasal 3 ada nggak? Hah? Intinya pada saat saya baca kitab udah ada itu ayat 1. Iya itu. Ya salam. Anda nggak belajar sejarah kah? Pada saat pertama kali kitab Anda ditulis itu pakai ayat nggak? Ayo. Pakai pasal nggak? Ayo. Nggak ada. Kita bahas sejarah dulu, Bang. Kita bahas lompat-lompat. Loh ya memang kalau mau mengetahui asal usul, itu jangan tanggung-tanggung lompatnya.
Jangan tanggung-tanggung, langsung aja lompat ke abad pertama. Gitu loh. Coba aku kasih nasihat sama si Men sedikit, Pak dosen, bentar. Ya, Men, ini Ini waduh, sombong banget. Sombong banget, Abang guys. ini tahu sejarahnya, udah kan? Bentar men, kok nggak mau dilihatin? Ini aturan di Komal ini. Aturan Oke. di Komal ini ya. Yang pertama, orang yang awam itu bertanya. Awam. Kalau Oke. berilmu boleh menjelaskan. Ciri-ciri orang berilmu adalah dia menunjukkan literatur yang dia kaji. Kalau kau tidak memenuhi kriteria itu, kusarankan kau bertanya aja. Kenapa? Habis kau nanti sama Bang Polak-Polak ini nanti ya. Ya lebih baik bertanya aja. Kalau enggak, kalau kau ditanya nanti, tolong kau jawab pakai data. Jangan jawab pakai seenak udel. Karena kasihan umatmu yang malu dengan dirimu ya. Persiapkan datamu ketika mendengarkan pertanyaan dari Bang Polak-Polak. Ngerti? Nah, baru aku tutup mic, aku biarkan kau diskusi sama Bang Polak-Polak dengan catatan kau harus berdata. Aku capek-capek duduk di sini dengarkan obrolan, nggak ada ilmunya ngapain? Orang-orang bayar wifi, ngisi wifi, ya kan? Oke, sekarang aku bertanya sama Bang Pola. Kan Bang Pola tadi mengatakan kan abang tahu sejarahnya, sejarah Pola. kita ya. Nah, ya kakak Uni bilang Pola, ya aku bilang Pola. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf Bang ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, saya maafkan kok. Oke, karena abang bilang tadi tahu sejarah Alkitab. Jadi kemana dulu sejarah kitab itu Bang? Oke, saya terangkan ya, Yang pertama, kitab Markus bukan ditulis oleh Markus, kitab Matius bukan ditulis oleh Matius, kitab Lukas bukan ditulis oleh Lukas, dan kitab Yohanes bukan ditulis oleh Yohanes. Itu yang pertama. Berat, memang berat. Yang pertama itu. Ada nggak Ardiansa datanya? Ada. Jangan pernah bilang Ardiansa nggak pernah pakai data. Ada. Tapi nanti aja aku tunjukkan. Ya kan? Kalau memang, coba Bang Ardi pertanggungjawabkan perkataan Bang Ardi. Siap. Nanti ya. Nanti dulu. Ini sih ngapain sih Yesua ini buka-buka cam ini? Di close aja Yesua, jangan buka-buka kamera. Ya, oke, lanjut ya. Yang kedua. Dikasih tahu kok. Siapa moderatornya? Udah diturunkan aja kalau enggak. Udah, barusan. Ya. Oke, lanjut. Kemudian sejarah tentang penulisan kitab Anda itu mohon maaf sekali, nggak jelas kabarnya, informasinya nggak jelas. Ya, saya ada yang mengatakan bahwasanya kitab yang pertama kali ditulis itu Markus, ada yang mengatakan Matius, ada yang mengatakan bahwasanya kitab Lukas dan Matius menyadur dari Markus. Nah, ketika menyadur dari Markus, ada beberapa yang diambil oleh Lukas dan Matius. Ada beberapa yang diambil, ada beberapa yang dihilangkan. Ada datanya, ada. Saya bisa bertanggung jawab ya terhadap apa yang keluar dari mulut saya. Kemudian kitab Anda dari sejarahnya sampai detik ini tidak pernah yang namanya Yesus itu kenal dengan kitab kalian itu, nggak kenal itu. Yesus nggak pernah kenal kitab Matius, Yesus nggak pernah kenal kitab Markus, Yesus nggak pernah kenal kitab Lukas, Yesus nggak pernah kenal kitab Yohanes. Oke Bang, bertanya lagi kan abang bilang Yesus nggak pernah kenal kitab apa tadi dari Markus, Matius, Yohanes ya. Dasar apa abang bisa mengatakan gitu? Baik, saya bantu Anda menjawab dengan jawaban Anda sendiri, tetapi saya pancing dengan pertanyaan ya. Baik ya, saya tanya sekarang ke Bang. Ya. Yesus disalib tahun berapa? Ya nggak tahu, nggak dijelaskan situ tahun berapa. Browsing dulu. Ada HP 2? Ada HP 2? Nggak ada Bang. Oke lah, kasihan juga ya kadang, gimana ya? Ya udahlah. Masa harus saya kasih suguhan mie instan yang siap makan sih? Enggak usah di browsing Bang, harus sesuai Bible aja Bang. Kalau ada di Bible ya kita yakin, kalau nggak ada ya udah. Aku juga nggak pernah. Bang, sejarah tentang penulisan kitab Anda itu nggak ada di Bible, tetapi dari informasi kekristenan sendiri.
gitu loh, di luar kitab Anda, tetapi dari pihak Kristen bukan pihak Islam. Paham? Kalau Yesus dari disalib. perjanjian lama, Bang? Yesus nggak usah bahas kitab orang. Yesus disalib itu bukan kitab Anda perjanjian lama itu kitabnya orang Bani Israel ya. Anda nggak usah bahas kitab orang. Yesus disalib sekitar kurang lebih plus minus tahun 30 sampai 33 Masehi. Ya, sekitar itu. Sementara kita ke Markus dulu deh. Markus itu kurang lebih ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi kurang lebih. Markus. Ya, Markus. Pertanyaan saya, pada saat Markus menulis ini, Yesus sudah naik ke surga belum? Anda kan mengatakan ke surga, saya mengatakan ke langit deh. Yesus sudah naik ke langit belum? Enggak tahu. Loh, lah emang tak kasih tahu gitu loh. Ini tak kasih tahu. Lu alat cok. Ini tak kasih tahu. Anda saya kasih tahu. Loh. Gimana sih? Ya kan Anda saya kasih tahu. Apa? Kan abang bertanya sama saya tadi udah ke langit Yesus pada saat itu atau enggak? Lu lah ya tak kasih tahu. Yesus itu menurut Anda, menurut kekristenan itu kan disalib. Menurut kekristenan ya, bukan menurut kami ya, bukan menurut. Oke. Nah, naik ke sorga menurut Anda, bukan menurut saya, itu tahun 33 Masehi kurang lebih plus minus antara 30 sampai 33 kurang lebih. Ya, tuh. Oke, kurang lebih. Nah, sedangkan kitab Markus menurut kekristenan sendiri ditulis sekitar 55 Masehi sampai 65 Masehi. Pertanyaan saya, Yesus naik tahun 33 Masehi, terus kemudian kitabnya ditulis 55 Masehi. Kesimpulannya, Yesus tahu nggak kitab ini ditulis? Enggak tahu lah dia itu. Kenapa nggak tahu? Karena dia duluan naik ke surga kan 33 Masehi tadi. Pinter gitu loh. Pinter gitu loh. Bicara lagi. Gitu loh. Gitu dong. Itu kitab Markus, bro. Lukas sekitar tahun 70 Masehi, kurang lebih plus minus. Yohanes plus minus 90 sampai 100 Masehi. Itu menurut kekristenan, bukan menurut saya. 90 sampai 100 Masehi. Pertanyaan saya, pada saat kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes setelah ditulis oleh mereka, andai kata yang nulis adalah mereka, betul-betul mereka, andai kata mereka, pertanyaan saya, apakah Yesus pernah memvalidasi kitab mereka? Validasi, meng-cross check. Iya, pernah nggak? Ya, ibaratnya gini kan, Bang. Pada saat contohnya kan, abang bertemu seseorang yang memberikan sebuah berita. Terus dari perjalanan berita tersebut pasti abang catat, udah. Nah, yang dari yang memberikan berita sama abang itu kan udah meninggal dunia. Pasti abang yang meneruskan berita itu. Dari mana berita itu, Bang? Ya dari orang ini, tapi dia udah meninggal, aku nggak tahu. Bang, coba diulangi pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya diulangi lagi, Bang. Coba diulangi. Bisa nggak pertanyaan saya diulang lagi? Bisa nggak? Coba diulangi lagi pertanyaan saya. Gimana? Coba pertanyaan saya apa, Bang? Pertanyaannya kan, apakah Yesus sudah memvalidasi? Nah, ya, pernah nggak Yesus memvalidasi? Pernah, B tidak? Ya nggak tahu kalau udah pernah divalidasi atau enggak, yang nggak pernah lah. Hah? Nggak pernah. Kenapa? Alasannya nggak pernah, kenapa? Ya sekarang kan logikanya kan Yesus sudah naik ke surga, apa urusannya lagi memvalidasi itu ke bumi kan? Pinter itu kan, gitu dong. Kenapa nggak dari tadi ngomong gitu?
Itu kan urusan rasul untuk memberitakan. Iya, kenapa nggak dari tadi ngomong gitu? Kenapa nggak dari tadi ngomong gitu? Yesus nggak mungkin memvalidasi gitu loh. Yesus nggak mungkin memvalidasi karena apa? Karena penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes bahkan bukan kitab ya, papirus ya. Saya ulangi lagi, autograf tuh, autografa, tahu nggak autografa? Tidak tahu dia, Bang. Nggak tahu autografa? Nggak tahu aku iya. Nggak tahu? Iya. Oh itu Bang Lolo ngasih Bang. Syukron Bang Lolo. Syukron. Autografa itu adalah manuskrip yang pertama-tama ditulis oleh yang nama yang disebut di situ. Kalau Matius ya Matius, kalau Lukas ya Lukas, kalau Markus ya Markus, kalau Yohanes ya Yohanes. Paham? Itu namanya autografa, tulisan pertama. Paham? Paham. Paham, pinter gitu kan. Nah, berhubung Yesus sudah naik, yang kata Anda ke sorga, kata saya ke langit, maka kitab tersebut tidak pernah divalidasi, betul nggak? Oleh Yesus, betul? Ya, oleh Yesus ya. Ah, gitu dong, cerdas dikit dong. Gitu kan enak diskusinya, nggak bikin darah tinggi ya kan? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.